Pernahkah kalian merasa bahwa di negeri ini, pejabat lebih dihormati daripada petani? Bahwa uang negara lebih mudah mengalir ke hotel mewah daripada ke anak-anak putus sekolah di desa? Kenapa setiap usulan rakyat kecil selalu dipersulit, tapi pengadaan mobil dinas miliaran langsung disetujui? Kenapa gaji pejabat dinaikkan diam-diam, tapi kenaikan harga beras dianggap resiko global? Apakah kalian tidak muak? Ketika rakyat lapar, pejabat malah tidur di hotel 9 juta rupiah per malam. Ketika rakyat menangis, mereka selfie dari balkon istana. Arta tantram Vina Dharma hanyalah topeng kekuasaan. Tanpa kebenaran, kekayaan hanya jadi senjata untuk menindas. Dan di tengah lumpur kebusukan ini, muncul satu pemimpin yang tidak menjilat sistem. Namanya Deddy Mulyadi. Ia masuk ke kampung-kampung, menegur, menolong, melawan. Dan jauh dari panggung glamor, ada satu sosok wanita. Novi Pratiwi, perempuan berhati malaikat yang mengobati orang gila, menyentuh luka sosial tanpa pandang bulu. Bayangkan jika dua manusia ini bersatu. Bukan hanya rumah tangga yang lahir, tapi harapan untuk rakyat. Tonton sampai habis. Karena video ini akan membuat kalian tidak lagi percaya pada sistem bobrok yang selama ini kalian pertahankan diam-diam. Pemerintah kembali menunjukkan wajah aslinya. Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang katanya reformis itu, justru menerbitkan aturan baru untuk perjalanan dinas para menteri dan ASN. Bukan untuk rakyat, bukan untuk petani di kampung, bukan untuk nelayan di pantai, tapi untuk memanjakan para pejabat dengan hotel 9,3 juta rupiah per malam. PMK nomor 32 tahun 2025. Anggaran negara yang katanya diketatkan justru digunakan untuk fasilitas mewah. Penginapan seharga 9,3 juta rupiah per malam. Untuk siapa? Untuk menteri dan pejabat yang sehari-harinya sudah bergaji tinggi, tunjangan melimpah, fasilitas mewah. Sementara di desa-desa, guru honorer gajinya tak cukup beli beras, anak-anak makan seadanya, dan rakyat harus bersabar atas nama defisit APBN. Dikurangi katanya, dari 9,7 juta ke 9,3 juta rupiah, turun 400.000. Luar biasa. Ironi yang dikemas seolah penghematan, padahal tetap hidup dalam kemewahan. Kenapa tidak kita berkaca pada negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, atau Finlandia? Di sana pejabat negara naik transportasi umum. Gaji mereka transparan dan anggaran negara diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, dan riset demi masa depan rakyat. Karena mereka tahu kekuatan negara bukan di kantor-kantor mewah, bukan di hotel bintang 5, tapi di akar rumput. Rakyat adalah akar dari pohon bernama negara. Jika akar itu keropos, pohon akan tumbang. Narator, nada filosofis. Dalam ajaran Sanskerta, Praja Bhukti, rakyat adalah penikmat utama dari hasil negara. Tapi di sini, Raja Bhukti, penguasa yang berpesta pora. Kenapa? Setiap kali rakyat meminta keadilan, setiap kali ada usulan perampasan aset koruptor, selalu saja dijegal, dipersulit, diputar sana-sini. Kenapa hukum di negeri ini begitu lembek saat menyentuh tikus berdasi? Kenapa perampasan aset para pencuri uang negara yang mestinya ditindak tegas, malah seolah jadi wacana tanpa ujung? Tapi ketika giliran menyengsarakan rakyat, ketika BBM mau dinaikkan, ketika bansos mau dipotong, ketika pajak mulai mencengkeram hingga ke tukang cilok, para pejabat langsung setuju, tak butuh musyawarah panjang, tak perlu debat alot, langsung ketok palu. Ini bukan kebijakan, ini pengkhianatan. Negara dijalankan oleh Raja Graha, penguasa yang tinggal di istana megah, tapi tuli terhadap jeritan Janapada, rakyat yang mengais sisa nasi. Kenapa untuk membangun kantor pejabat bisa ratusan miliar, tapi membangun irigasi untuk petani selalu kekurangan anggaran? Apakah para pejabat ini lupa bahwa mereka hidup dari keringat rakyat? Mereka makan dari pajak rakyat.
Mereka duduk di kursi empuk bukan karena keturunan dewa, tetapi karena mandat dari Praja Bhakti, pengabdian pada rakyat. Di dalam ajaran Sanskerta, ada istilah Artha Tattva, kebenaran dalam pengelolaan harta, tapi mereka memilih lobha, keserakahan, memilih moha, kebutaan hati. Pejabat hari ini bukan lagi abdi negara, tapi para penikmat pesta di atas tulang-tulang rakyat kecil. Bayangkan andai semua pejabat meneladani Deddy Mulyadi, seorang pemimpin yang tak segan turun ke desa, menyusuri gang sempit, menyapa rakyat miskin. Bukan dengan kamera untuk pencitraan, tapi dengan hati yang penuh cinta dan kemarahan terhadap sistem yang busuk. Jika pejabat manja seperti ini terus dibiarkan, maka rakyat hanya jadi tumbal. Tapi Deddy Mulyadi akan memilih pejabat yang kuat menahan lapar, tapi tak kuat melihat rakyat sengsara. Dan bayangkan jika Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memiliki seorang istri yang setia dan berhati rakyat seperti Novi Pratiwi. Perempuan yang tak takut kotor saat menangani ODJJ, perempuan yang tak malu memeluk rakyat, perempuan yang hadir sebagai pelengkap jiwa pemimpin. Bayangkan jika dua sosok ini bersatu. Keduanya bisa menjadi pasangan sakti, dharma dan bakti. Yang satu memimpin, yang satu merangkul. Yang satu membakar semangat, yang satu menenangkan badai. Sahabat telusur fakta. Hari ini kita kecewa atas sistem yang korup dan memanjakan elit. Tapi kita tidak kehilangan harapan. Mari kita doakan agar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diberi pasangan terbaik oleh Tuhan. Seorang pendamping seperti Novi Pratiwi yang akan membawanya semakin kuat dan lembut dalam satu waktu. Dan mari kita suarakan bersama, pejabat bukan untuk dimanjakan, rakyat bukan untuk dilupakan. Indonesia bukan tempat pesta elit, tapi tanah perjuangan prajurit sejati. Call to action. Like, share, dan komen pendapat kalian di bawah. Jika kamu rakyat kecil, maka suaramu adalah senjata. Subscribe untuk Telusur Fakta, suara yang bicara dari nurani rakyat. Cukup sudah rakyat disuruh bersabar, sementara mereka terus berpesta. Cukup sudah rakyat diminta hemat, sementara pejabat tidur di kamar 9 juta rupiah per malam. Wahai para penguasa, apakah kalian lupa arti dari Rastra Dharma, kewajiban terhadap negara? Atau kalian lebih cinta boga, kenikmatan dunia, daripada seva, pelayanan sejati kepada rakyat? Rakyat sudah bangkit, dan dari hati rakyat yang luka ini, kita doakan satu pemimpin yang benar-benar mencintai bangsa ini. Deddy Mulyadi. Dan semoga ia tidak berjuang sendirian. Karena akan indah bila ia bersanding dengan wanita berhati rakyat. Novi Pratiwi, kita butuh pemimpin sejati. Bukan tukang selfie dari istana. Bantu sebarkan video ini. Jangan biarkan amarah kita padam. Jangan biarkan koruptor tertawa lebih lama. Karena negara ini tidak butuh lebih banyak pejabat, tapi lebih banyak hati yang berani membela rakyat.